I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan dari Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA, yang mana kita akan membahas mengenai cara melakukan perhitungan persediaan dengan menggunakan FIFO, LIFO, dan average. Nah, oke, kita langsung saja. Nah, di sini ada pengertian dari persediaan. Persediaan barang atau inventory merupakan salah satu akun di dalam aset. Persediaan adalah harta perusahaan yang dikelola untuk operasional perusahaan dalam mencapai laba. Di sini ada, menurut PSAK nomor 14 yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2008, persediaan adalah aset. Maksud dari pernyataan tersebut adalah tersedianya untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Yang kedua, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Di sini ada pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan harus dilakukan sejak barang diterima dari supplier. Nah, hal utama yang harus dilakukan ialah administrasi penerimaan barang harus lengkap. Menghitung jumlah barang yang diterima, yang kemudian membuat laporan penerimaan barang. Terus laporan penerimaan barang ini harus sesuai dengan pesanan. Setelah laporan penerimaan barang, biasanya barang akan didistribusikan ke gudang dan toko. Maka perlu ada bukti laporan penerimaan gudang dan toko. Terus setelah itu, ketika barang keluar dari gudang atau toko, perlu ada laporan pengeluaran barang, dan semua ini perlu dicatat. Ini ada metode pencatatan periodik, itu ada 4. Yang pertama itu keluar masuknya barang, tidak dicatat secara terrinci di dalam buku pencatatan persediaan. Yang kedua itu ada perhitungan nilai persediaan akhir dilakukan dengan perhitungan fisik atau stock of name yang biasanya dilakukan di akhir periode. Terus yang ketiga ini ada pencatatan persediaan ini dilakukan untuk memperoleh beban pokok penjualan yang akan mempengaruhi laporan laba atau rugi. Terus yang keempat ini ada beban pokok penjualan merupakan harga beli produk yang diperhitungkan dari total beban produksi suatu barang yang telah dijual pada periode tertentu. Nah, dalam metode periodik, akuntan perlu menentukan harga beli per unit barang. Namun, dalam aktivitas pembelian, terkadang harga beli berbeda tiap pembelian. Maka perhitungan persediaan ini bisa dilakukan dengan 3 cara untuk menentukan harga belinya. Yang pertama itu ada FIFO. FIFO itu barang yang pertama kali dibeli diasumsikan sebagai barang yang pertama kali pula dijual. Barang yang pertama kali dibeli diasumsikan sebagai barang yang pertama kali pula dijual. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Perusahaan mencatat persediaan barang dagang dengan metode periodik atau fisik. Berikut ini adalah data yang diperoleh selama April 2018. Pada tanggal 1 April, persediaan awal ada 200 unit dengan harga 9.000 per unitnya. Sampai terakhir pada tanggal 23 April, ada 100 unit dengan harga 11.500 per unitnya. Pada tanggal 30 April 2018, persediaan akhir sebanyak 300 unit. Diminta hitunglah nilai persediaan akhir
persediaan akhir 30 April 2018. Persediaan yang terjual di akhir periode tadi 1000 itu jumlahnya, terus persediaan akhirnya tadi itu ada 300, jadi 1000 dikurang 300 itu sama dengan 700 unit. Berarti menggunakan metode FIFO yang sudah terjual sebanyak 700 unit ini berarti first in. Maka kita ambil dari tanggal 1 April sebanyak 700 unit. Nah, maka kita ambil dari tanggal 1 April sebanyak 200 unit dengan harga 9.000. Kemudian ambil lagi dari tanggal 10 April. 10 April sebanyak 300 unit dengan harga 10.000. Nah, berarti sisa yang terjual, sisanya ada 200 unit lagi. Nah, kita ambil dari tanggal 21 April. Itu sebanyak 200 unit. Dan tanggal 23 April itu sebanyak 100 unit. Nah, ini perhitungannya. Persediaan akhir 300 unit. Tadi kan sudah kita hitung tuh. Berarti persediaan akhir yaitu di tanggal 21 April itu ada 200 unit dan di tanggal 23 April itu ada 100 unit. Nih. Nah, ini dia 200 unit. Nah, ini dia 200 unit. Nah, ini dia 200 unit kita kalikan. Nah, ini dia 200 unit kita hitung dengan menggunakan harga jual 11.000. 11.000. Sehingga nilai persediaan akhirnya di tanggal 21 April nih gitu. Ini 200 unit ini kita hitung dengan menggunakan harga jual 11.000 di tanggal 21 April. Kemudian sisanya lagi 100 unit kita gunakan dengan menggunakan harga jual 11.500. Sehingga nilai persediaannya itu adalah 3.350.000. Nah, itu dia karena menggunakan FIFO, first in, first out. Nah, berarti semuanya ini sudah terjual. Nah, sisanya 300 unit lagi. Ada di tanggal 21 April, ada tanggal di 21 April, dan tanggal 23 April. Nah, kemudian HPP-nya, harga pokok penjualan, yang berarti barang yang tersedia untuk dijual dikurang dengan persediaan akhir. Jadi, barang tersedia untuk dijual. Ini untuk dijual itu ini ada 1.000 unit dengan harga 10.350.000 dikurang dengan persediaan akhir yang tadi kita hitung yaitu 3.350.000 sehingga HPP-nya sebanyak 7 juta. Nah, terus kita menggunakan metode LIFO, last in first out. Barang yang terakhir kali dibeli diasumsikan sebagai barang yang pertama kali pula dijual. Barang yang terakhir kali dibeli diasumsikan sebagai barang yang pertama kali dijual. Terakhir kali masuk, maka pertama kali juga. Jadi terakhir kali masuk, nah, maka pertama kali dikeluarkan. Itulah LIFO. Nah, jadi kita ke contoh soal. Contoh soalnya sama kayak yang tadi. Itu ada 30 April 2018, persediaan akhirnya itu ada 300 unit. Berapa nilai dari persediaan akhir sebanyak 300 unit ini? Nah,
kali ini kita akan menggunakan metode LIFO. Dengan menggunakan metode LIFO, tadi kan yang terjual itu adalah sebanyak 700 unit. Ya kan? LIFO, last in. Berarti yang terakhir tadi 100 unit sudah diambil pada tanggal 23. Nih, tanggal 23. Pada harga 11.500 nih, ya nih. Nih. Terus per unitnya. Kemudian 400 diambil dari tanggal 21 April. Nih, dari sini 400 400 diambil dari tanggal 21 April. Sebentar. Nah, dari 400, kemudian 400 unitnya itu kan diambil dari tanggal 21 April. Nah, berarti tinggal 200 unit lagi diambil dari tanggal 10 April. Gitu. Dengan harga 10.000. Harga 10.000, sehingga syarat persediaan akhir itu adalah 100 unit dari tanggal 10 April. 200 unit dari tanggal 1 April karena menggunakan metode LIFO, last in. Berarti LIFO periodiknya persediaan akhir 300 unit, maka 100 unit diambil dari tanggal 10 dengan harga jualnya 10.000. Nih, 10.000. Kemudian itu dikalikan 10 jadi 1 juta. Kemudian 200 unit lagi diambil dari tanggal 1 April dengan harga jual 9.000. Nih, dikalikan sehingga nilai persediaan akhirnya untuk 300 unit ini sebanyak 2.800.000. Nah, maka harga pokok penjualannya yaitu barang tersedia untuk dijual, yaitu tadi hasil dari yang 1.000 unit ini yaitu 10.350.000 dikurang dengan nilai persediaan akhir itu 2.800.000. Jadi sehingga harga pokok penjualannya adalah 7.750.000. Nah, yang ketiga itu kita akan menggunakan metode average. Pada metode ini biaya-biaya dibandingkan terhadap pendapatan sesuai dengan rata-rata per unit HPP. Biaya rata-rata tertimbang per unit ditentukan dengan membagi total biaya setiap barang yang tersedia untuk dijual selama satu periode dengan jumlah unit yang terkait. Nah, contoh soalnya sama kayak tadi, 30 April 2018 persediaan akhirnya itu ada 300 unit. Yang diminta hitunglah nilai persediaan akhir 30 April 2018. Nah, kita hitung dari 300 unit ini jika metode persediaan barangnya digunakan dengan metode average. Rumus. Rata-rata tertimbang. Nilai persediaan akhir sama dengan persediaan barang dikali total biaya PDB, total biaya persediaan barang dagang dibagi total unitnya. Jadi rumusnya itu nilai persediaan akhir sama dengan persediaan barang akhir dikali total biaya persediaan barang dagang dibagi total unitnya. Nah, jadi
Sehingga nilai persediaan akhirnya, soalan tadi persediaan barang akhirnya kan sebanyak 300 unit. Nih, 300 unit dikali dengan total biaya persediaan barang dagang yaitu 10.350.000 dibagi 1.000 unit. Jadi nilai persediaan akhirnya itu adalah 3.105.000. Maka HPP-nya barang tersedia untuk dijual yaitu 10.350.000 dikurang 3.105.000 yaitu sama dengan 7.245.000. Nah, itulah 3 metode untuk menghitung persediaan barang dengan menggunakan metode LIFO, FIFO, dan average. Ini ada kesimpulan. Persediaan merupakan aset perubahan yang digunakan untuk menambah keuntungan penjualan. Persediaan ini dapat berupa bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi untuk dijual. Persediaan perlu dikendalikan dengan baik. Pengendalian ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan kuantitas barang agar tidak terjadi kerusakan dan kehilangan. Pencatatan persediaan bisa dilakukan dengan metode FIFO, first in, first out, LIFO, first in, first out, dan average. Metode 5 metode pencatatan persediaan digunakan untuk mendapatkan DDP beban pokok penjualan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.